أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman wa an'amana bi ni'amil la yuhsiha al-'addu wal husban. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikur rahimur rahman wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa hajja wa zakka wa sham wa huwa sayyidul insan wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, terlebih dalam keadaan kita masih dianugerahi nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia, tiada terkira, tidak ada bandingannya, yaitu nikmat iman Islam. Kita menjadi bagian dari pengikut para nabi dan rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah ini saya sampaikan karena memang ini kaitannya erat, kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu hikmah yang kita coba ambil dari lantunan doa, untayan permintaan, harapan dari manusia pilihan, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana apa yang beliau minta kepada Allah, nanti inilah yang coba kita ambil hikmahnya sebagai pembelajaran buat kita, sebagai pedoman buat kita, sebagai suri tauladan buat kita. Karena suri tauladan kita bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Atau laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah suri tauladan kita, yang kita memang diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai sumber hukum buat kita. Hadirin jamaah musalla Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musola kecil-kecil cabai rawit ini, ya, meskipun diguyur hujan gerimis, tapi jamaahnya luar biasa. Jamaahnya sampai berapa soft tadi ya? Alhamdulillah, sampai keluar-keluar, yang di luar lebih banyak lagi. Lah amin, yang di luar lebih banyak lagi, nggak pada musola, keenakan tidur. Alhamdulillah kita hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiril masya'ina fi dhulami binurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira buat orang yang berjalan kaki di waktu gelap ke masjid, ke musola, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Jadi orang-orang yang melangkahkan kakinya di waktu gelap, itu waktu subuh, waktu maghrib dan isya,
dia melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah, basyiril masyaina bin nuri tami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira. Termasuk kita melaksanakan sunnah ini, saya memberikan kabar gembira kepada Bapak Ibu semua yang hadir di masjid, di musola, khususnya musola Baitur Rahman ini, bin nuri tammi yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Makanya doa kita ketika menuju masjid musola, tadi baca apa kita? Pas kita ke masjid, ke musola, baca apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Itu mah umum banget, setiap keluar rumah kita baca itu. Ada doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'alli nura. Itulah yang kita baca tuh pas kita menuju masjid musola. Roman-romannya pada nggak baca tadi ya. Itu artinya kita memang meminta cahaya yang terang, sempurna nanti di hari kiamat, sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, ketika melangkahkan kaki kita ke masjid, ke musola, kita diberikan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah musola Baitur Rahman yang saya hormati, bil khusus pengurus dan juga para sesepuh, para asatid, sahabat saya ternyata ada di sini. Ustadz Al-Mukarram, Al-Ustadz Kiai Tuan Guru, karena beliau dari Lombok, Ustadz Mustaqim, alhamdulillah bisa senantiasa mudah-mudahan membimbing kita di musola ini. Dan hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat bahwasanya yang membangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepakat ulama semua. Yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Ibrahim. Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu an, siapa yang membangun Baitul Maqdis Al-Aqsa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan siapa yang membangun Ka'bah? Siapa yang membangun Ka'bah? Siapa yang membangun Ka'bah? Siapa yang membangun Ka'bah, Ibu? Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada yang mengatakan juga bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada ahli sejarah juga mengatakan bukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali membangun Ka'bah. Kalau yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim, kita tanya, terus Nabi Adam sholatnya menghadap kemana? Nabi Nuh sholatnya menghadap kemana? Nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap kemana? Ka'bah ini adalah memang sentral, pusat, tempat yang segala aktivitas ibadah kita ini emang menuju ke sana, menghadap ke sana. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lalu nanti bagaimana dengan Masjidil Aqsa yang Ka'bah ini kok bisa berubah kiblatnya ke Masjidil Aqsa? Terus balik lagi ya, kalau memang sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti ada peralihan dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa balik lagi ke Mekah, ke Ka'bah. Kan gitu. Ya gitu tuh sejarahnya tuh kira-kira. Ada yang mengatakan, nih sebagai kita sedikit mengulas sejarah Ka'bah ini, yang pertama kali membangun Ka'bah itu para malaikat alaihimussalam.
Jadi Bapak Ibu, sebelum Nabi Adam alaihi salam tercipta, sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan, sudah disiapkan sebuah tempat, sebuah rumah bisa sebagai kiblat, sebagai rumah ibadah pertama, Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, Al-Masjidul Haram. Ini saya ambil dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah. Ada pertama Al-Azraqi berkata Imaratul Malaikah Al-Marratul Ula. Pembangunan pertama itu dilakukan oleh para malaikat. Al-Azraqi dalam kitabnya, bahkan Al-Baihaqi Akhbaru Makkah, As-Suhaili, Ibnu Hajar, Fathul Bari, Al-Baihaqi, Dalailun Nubuwah. Ini berkata, tuh di antara ulama ya yang mengatakan bahwasanya yang bangun Ka'bah adalah para malaikat. Kenapa nih suaranya kegedean apa? Yang kedua, Imaratu Adam alaihi salam. Yang kedua adalah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam, kama rawal Baihaqi wa ghairuhu, sebagaimana diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dan yang selainnya, itu dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Yang bangun Ka'bah siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, Imaratu Auladi Adam alaihi salam. Yang ketiga dibangun oleh para putra, anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Anak-anak Nabi Adam alaihi salam yang membangun Ka'bah. Yang keempat, Imaratu Ibrahim wa Ismaila. Dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu udah proses yang keempat. Tahap yang keempat. Malaikat, Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam, baru Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah, ini udah ada nih, ya, udah ada orang yang membangun Ka'bah. Kenapa ini penting? Ya, karena ibadah sholat manusia, ibadah sholat itu bukan cuma syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kurban kemarin, jelas kita ngikutin siapa kurban? Kurban ngikutin siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Sholat ngikutin siapa? Sholat ngikutin siapa? Rasulullah. Di atas Rasulullah Nabi Isa sholat enggak? Di atas Nabi Isa Nabi Zakaria sholat enggak? Di atas terus lah, itu sholatnya menghadap kemana? Kalau enggak kedua kiblat ini antara Makkah dan Baitul Maqdis. Duluan mana Makkah sama Baitul Maqdis? Kita tadi kalau Baitul Maqdis sepakat Nabi Ibrahim alaihissalam, gak ada yang bangun selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau Ka'bah, malaikat, Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah ini coba kita dalam proses inilah. Kalau bapak-bapak mungkin puasa ya, kalau saya nggak puasa ini, maaf ini. Bismillah. Padahal kalau dingin-dingin begini yang enak yang anget-anget, Pak. Iya. Jelas sumbernya tadi As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah halaman 51 sampai 52. Ada kira-kira 5 doa yang
diucapkan, dilantunkan, diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berarti ketika atau setelah membangun atau merenovasi Ka'bah. Doa ini ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah 127, 128, 129. Al-Baqarah 127, 128, 129. Kalau mau membahas ayat-ayat tersebut, kita harus buka kitab tafsir. Banyak kitab tafsir yang bisa kita lihat apa maksud penjelasan dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Ya, memang begitu metodenya. Kalau bisa jangan cuma ngelihat terjemahnya. Kalau bisa jangan cuma ngelihat terjemahnya, tapi ngelihat kitab-kitab tafsir, bagaimana para ulama menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran yang coba kita ingin ambil hukum hikmah pelajaran di dalamnya. Karena memang fokusnya bukan ke situ, jadi fokus kita ke apa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika atau setelah membangun atau merenovasi Ka'bah. Yang pertama, ya tentu ini balik lagi ke mengapa setelah membangun atau merenovasi Ka'bah Nabi Ibrahim berdoa. Karena membangun Baitullah, membangun rumah Allah, membangun tempat ibadah, itu ibadah yang besar, yang mulia. Makanya setiap habis ibadah atau ketika ibadah, bahkan doa itu lah yang paling afdol, utama untuk kita baca. Pak hadirin, kenapa habis bangun Ka'bah Nabi Ibrahim doa minta? Karena membangun Ka'bah itu sebuah ibadah. Dalam ibadah atau setelah ibadah itu ada doa yang mustajab. Berarti habis ibadah apa nih kita nih? Itu ada doa. Jangan kosong dari ibadah itu, dari doa. Puasa, ada doa mustajab di puasa. Betul. Sholat, ada doa yang mustajab. Di setiap habis sholat jangan pernah ketinggalan, ada doa yang harus kita baca. Habis sodakoh, ibadah bukan? Ibadah. Harus ada doa yang kita lantunkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kita masukin duit ke kotak amal. Jangan kosong itu. Apa aja doa. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun atau merenovasi Ka'bah, atau ketika membangun Ka'bah ini. Nah, langsung dipraktekin berarti nih. Habis sedekah kita, udah langsung nih terucap doa langsung. Pak, silahkan doa Pak. Ya Allah, minta apa? Luaskan rezeki hamba. Ya Allah, jadikan anak hamba anak yang soleh. Ya Allah, jadikan istri-istri hamba. Lah iya, kan begitu doanya. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikan istri hamba istri yang salihah, yang taat kepada Allah Rasulnya, sayang kepada suaminya, perhatian kepada suaminya, sayang terhadap anak-anaknya. Ya Allah, yang lagi belajar anak hamba, biar gampang, mudah rizkinya, urusannya. Di setiap sedekah, kalau cuma mindahin kotak amal, ada doanya juga. Bismillah.
Di setiap ibadah berarti jangan pernah lepas itu dari doa itu. Apa aja ibadah itu pasti ada doanya. Apa aja ibadah, jangan lagi ibadah, kita mau buang hajat aja ada doa, ada doanya. Tuh ajaran agama kita luar biasa. Berarti selalu mengaitkan, menautkan, mengaitkan harapan kita bukan hanya kepada kemampuan kita, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah 127, 28, 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuh ya, kalau di mushaf ada di sebelah kiri atas, ini ada sebelah kanan. Pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, meminta agar diterima, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Jadi hanya minta ibadah itu diterima, dinilai, diberi ganjaran, balasan hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa keikhlasan di dalamnya ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, yang maha mengetahui apa yang hamba lakukan, kerjakan ini. Hamba hanya meminta balasan ganjaran dari Engkau ya Allah. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau balas apa, terserah orang mau menilai apa, terserah orang mau membalas menilai apa. Ibadah hamba ini hanya untuk Engkau ya Allah, dan Engkaulah yang menerimanya, Engkaulah yang membalasnya, Engkaulah yang memberi ganjaran. Jangan pernah berarti bukan meminta kepada makhluk. Itulah ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kalau hanya meminta kepada Allah balasannya, itu nggak boleh berarti ibadah itu dibanggakan. Ibadah itu berarti nggak boleh dibanggain. Ibadah ini berarti nggak boleh disombongin. Sudah melakukan apa? Mengerjakan apa? Haji. Nah, musim haji ini orang pulang haji bukan malah tawadhu, bukan malah benar, bukan malah dia meningkat amal ibadahnya, tapi justru menyombongkan dirinya, merendahkan orang yang belum haji. Apa ibadah untuk itu? Kita tanya, kalau begitu dia ibadahnya, apakah ibadah ente sudah diterima oleh Allah? Hajinya udah diterima, puasanya udah diterima, zakatnya udah diterima. Makanya hanya meminta balasan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Nah, bahkan ada di surat Al-Mu'minun, di antara sifat orang beriman itu adalah orang yang khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau mereka melakukan sesuatu ibadah, wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu khawatir, takut. Takut apa? Takut tidak diterima. Jadi habis ibadah bukan malah sombong, habis ibadah bukan malah angkuh, mempertontonkan ibadahnya, memviralkan ibadahnya, apalagi menstatuskan ibadahnya. Lagi baca Quran di statusin, lagi tawaf di statusin, lagi di apa aja di statusin. Biar apa? Biar orang ngelihat.
Biar orang menilai. Nggak takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat orang beriman itu khawatir, takut ibadahnya nggak diterima. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Tuh ya, jadi doa pertama yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Berarti boleh tuh, sangat boleh. Gitu, kita habis ibadah itu mengucapkan ini. Yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami muslimaini, dua orang muslim. Nabi Ibrahim minta agar dijadikan dia, Nabi Ismail dan keturunannya muslimaini, muslim, orang Islam. Nabi Ibrahim minta dijadikan Islam, berarti Islam itu memang agama para nabi dan rasul, Pak, Bu. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Isa agamanya Islam. Jangan salah, sampai jawab Nabi Isa agamanya jangan. Nabi Isa itu agamanya Islam. Terus sampai Nabi Adam alaihi salam pasti Islam. Apalagi Nabi Adam alaihi salam yang langsung berjumpa, berkomunikasi, langsung dengan tangan Allah ciptakan, langsung ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Islam, pasti. Ngajarin Islam ke anak-anaknya, pasti mengajarkan Islam ke anak-anaknya, pasti. Tapi kenapa ada anak-anaknya yang nggak berislam? Itu memang udah faktor udah faktor macam-macamnya. Terus sampai dengan Nabi Nuh alaihi salam, baina Adam wa Nuh kanu ala syari'atin wahidah. Antara Adam dan Nuh semuanya bersyariat yang sama, agamanya sama, nggak ada yang nyembah lain-lain, nggak ada. Zaman Nabi Nuh barulah ada berhala. Zaman Nabi Nuh ada berhala sampai 1000 sekian tahun, 950 tahun di Al-Quran dakwahnya ini untuk mengembalikan ke agama yang benar. Apa yang terjadi? Pembangkangan luar biasa. Sampai Nabi Nuh minta, Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini orang kafir satu pun. Karena kalau tersisa satu, nanti akan beranak pinak lagi, berkembang lagi. Jangan kau tinggal, la Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan satu pun sisakan orang kafir. Habis lagi itu orang kafir, hanya orang beriman yang ikut perahu Nabi Nuh alaihi salam. Selamatlah mereka. Beranak pinak lagi, ada lagi kekafiran, kekufuran, dan seterusnya. Jadi agama Islam ini Nabi Ibrahim minta agar dijadikan Islam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Berarti kalau kita sekarang Islam, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, berarti Islam ini harus kita turunkan, wariskan, ajarkan ke anak cucu. Ini warisan yang luar biasa. Kalau kita dapat Islam dari orang tua kita tanpa ada proses yang luar biasa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, berarti ini warisan yang kita dapatkan tanpa ada godaan, ujian, perjuangan. Warisan orang tua kita, alhamdulillah. Wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Berarti ini memang udah pilihan dari Allah, kita memang keturunan orang Islam sehingga kita Islam. Wallahu a'lam, kalau memang kita orang tua kita bukan, bagaimana nasib kita? Ya enggak? Alhamdulillah, berarti emang ini udah pilihan dari Allah.
kita keturunan Islam sehingga kita Islam, tinggal kita jaga, pelihara, kembangkan, dan yang penting adalah wariskan, ajarkan, tanamkan, jaga, pelihara, sudah ditanam, ya, dijaga, dipelihara agar terus tumbuh sampai ajal menjemput kita. Bagaimana bedanya? Apa bedanya dengan Islam para nabi yang lain dengan Islam Nabi Muhammad SAW? Kan sama-sama Islam, ya, tentu beda. Makanya dalam kitab At-Tadmuriyah itu ada istilah Islam khusus, Islam umum. Islam khusus, Islam umum. Islam umum inilah yang para nabi sampaikan, ajarkan semuanya agamanya. Itu Islam umum. Islam khusus yaitulah yang hanya diajarkan, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Islam umum, siapa saja yang beriman kepada para nabi di zaman itu, ngikutin, percaya, yakin, berarti itu Islam juga. Nanti berarti Pak, hadirin kita di surga nanti. Amin. Ya biar gak ngantuk. Kalau diem aja kan ngantuk berarti. Nanti kita di surga bukan hanya golongan kita doang, tapi ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat Nabi Musa, ada pengikut Nabi Isa, ada pengikut Nabi Isa, ada pengikut Nabi Ibrahim, ada pengikut Nabi Musa. Nabi Musa, orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, Islam bukan? Islam, nanti bareng-bareng sama kita di surga. Cuma pertanyaannya, banyakan mana? Dari Nabi Isa ke atas sampai Nabi Adam sama umat Nabi Muhammad SAW. Prosentasi penduduk surganya banyakan mana? Berapa persen? Jawab Bapak, Nabi Muhammad, iya betul. Berapa persen? Kira-kira 70% Ada lagi? 90%. Luar biasa, banyak banget. Berarti 10% umat Nabi Isa sampai Nabi Adam alaihissalam. 10% doang. Berarti 90%-nya umat Nabi Muhammad SAW. Ada tuh di Riyadhus Shalihin ada. Di Riyadhus Shalihin ada. Belum sampai ya? Itu ditanya Rasulullah SAW, berapa banyak umatmu nanti di surga ya Rasulullah SAW? Jawaban Rasulullah di Riyadhus Shalihin itu 50%. Setengah dari penghuni surga itu umat Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat lain betul 75%. 75% itu umat Nabi Muhammad SAW, selebihnya umat-umat yang lain. Ya Allah, berarti nanti kita bareng-bareng kita. Ya intinya nanti bareng-bareng sama umat Islam yang lain. Yang lain mana? Pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi-Nabi yang lain. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam doa keduanya, Rabbana waj'alna muslimaini, doa orang Islam. Wa min dzurriyyatina, dan di antara keturunan kami. Jadi enggak semua. Keturunan Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina, dan di antara atau sebagian keturunan kami. Berarti sebagian keturunan Nabi Ibrahim memang bukan Islam. Apa semua keturunan Nabi Ibrahim Islam? Enggak. Wa min dzurriyyatina, sebagian keturunan kami. Makanya kalau kita doa nih, doa pas lagi tahiyat akhir, apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala. Setiap hari kita sebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan cuma Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa keturunan Nabi Ibrahim? Selain dari Nabi Ismail. Masya Allah, orang Islam dalam doanya, dalam sholatnya,
itu mendoakan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kafir, yang gak kafir, yang muslim dan kafir, tentu yang muslim doang, ya. Selanjutnya, bukan cuma Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta agar Islam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Doa ketiga, wa arina manasikana, dan perlihatkan manasikana, manasik kami. Kalau disebut manasik, kita langsung ke mana kira-kira pikiran kita? Haji, ya. Perlihatkan. Kalau di tafsir ini Bahrul Ulum, wa arina ay 'allimna umura manasikana, ajarkan kami. Arina, ya secara bahasa itu arina berarti ro'a yaro, arina, perlihatkan. Tapi maksudnya 'allimna, ajarkan. Manasikana, manasik kami. Manasik kalau kita pikirannya ke haji, ya. Manasik ini umum sifatnya, bukan cuma haji. Semua ibadah. Semua ibadah Nabi Ibrahim agar minta diajarkan. Berarti memang ibadah itu, Pak, Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu memang bukan ciptaan para nabi dan rasul. Ibadah itu bukan bikinan, inisiatif, ijtihad para nabi dan rasul, bukan. Tapi ibadah itu adalah memang diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul. Bagaimana ibadah? Wudu, bagaimana wudu? Basuh muka, cuci tangan. Siapa yang ngajarin? Dari siapa itu? Rasulullah bikin begitu? Bukan. Malaikat Jibril yang mengajarkan cara wudu begitu. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis nomor 393. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammani Jibril alaihi salamu 'indal baiti marratain. Malaikat Jibril mengimami aku 'indal baiti, di sisi Ka'bah, marratain, 2 kali. Ngimamin sholat malaikat Jibril 2 kali. Sholat subuh 2 hari nih, 2 kali. Kemarin begini, hari ini begini. Ntar zuhur, hari ini begini, besok begini. Asar juga begitu. Maghrib, Isya, 2 kali. Hari ini sama besok. Mengajarkan apa? Mengajarkan waktunya pertama. Jadi waktu zuhur dari jam 12 umpama sampai jam 3, berarti hari ini sholatnya jam 12, besoknya zuhurnya jam 3. Sholat asar jam 3 hari ini, besoknya jam 6 umpama atau setengah 6. Maghrib, nah maghrib ini cuma sekali waktunya. Isya dari jam segini, besoknya hari ini jam segini, besoknya jam segini. Ada yang mengatakan jam 12 malam, tengah malam. Ada yang mengatakan sampai dengan menjelang subuh. Waktu sholat diajarkan oleh malaikat Jibril. Gerakan-gerakan sholat juga diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pertanyaannya, apa cuma sholat doang? Semua. Wudhu bagaimana? Ntar juga puasa bagaimana, seterusnya ibadah-ibadah ini. Wa arina manasikana, perlihatkan, ajarkan kepada kami bagaimana cara ibadah. Berarti ibadah kita, Pak hadirin, ini ibadah yang bukan sembarang-sembarang. Bukan sembarangan berarti sholat kita. Memang nyambung dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril alaihi salam, tentu itulah ibadah yang diridhoi, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inna dina indallahil Islam. Yang keempat, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Habis ibadah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau habis sholat, yang pertama kali kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang terakhir, Nabi Ibrahim meminta, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Minta apa ini? Yang kelima, Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah pada mereka. Nabi Ibrahim di Mekah mintanya, ya Allah, utuslah pada mereka, penduduk Mekah ini, orang-orang Arab ini, rasulan, seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul, agar diutus pada mereka ini. Berarti minta diutus siapa? Kalau di Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau minta diutus di Mekah seorang rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya begini, emang Nabi Ibrahim gak tahu bakalan ada seorang rasul di Mekah? Pertanyaannya, kalau Nabi Ibrahim minta begitu, apakah Nabi Ibrahim kagak tahu bakal ada seorang rasul Nabi di Mekah? Nggak tahu, sampai minta begini. Tahu, tapi kenapa minta begini? Iya, Ustadz Mustaqim betul. Tahu Nabi Ibrahim. Mustahil para nabi dan rasul nggak tahu bakalan ada nabi terakhir di Mekah. Nabi Isa aja ngasih kabar gembira ada nanti seorang rasul. Sekali bernabi Isa, masa Nabi Ibrahim nggak tahu? Pasti tahu. Tapi kenapa minta? Sesuatu yang kita tahu akan terjadi bagaimana, terus kita minta apa yang sesuai dengan yang terjadi ini, berarti agar yang terjadi ini kita juga ikut andil dalam peristiwa itu melalui doa kita. Palestina bakal merdeka nggak? Pasti. Karena memang janji Rasulullah, orang Yahudi bakalan habis, bakalan binasa. Orang Yahudi bakal binasa. Tanpa kita doa, kita nggak doa juga bakalan habis, bakalan binasa. Tanpa kita berdoa, Palestina bakalan merdeka. Tanpa kita doa, emang udah janji Rasulullah, orang Yahudi bakalan habis, bakalan binasa. Tanpa kita doa ya. Seandainya kita doa, meskipun kita tahu tuh kejadian begitu, berarti doa kita adalah termasuk andil dalam peristiwa besar yang terjadi itu. Kalau kita nggak doa, berarti kita nggak punya andil. Paham ya? Nah, Nabi Ibrahim minta begini bukan berarti beliau nggak tahu. Tahu bakalan ada muncul di Mekah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa beliau minta? Agar memang doanya ini, apa yang terjadi itu, beliau termasuk yang andil di dalamnya. Berarti andil ini keterlibatan kita dalam suatu hal yang baik, bagus, penting, besar, ini jangan sampai enggak. Keterlibatan kita di musola ini apa? Keterlibatan kita di musola ini apa? Sisa kita di musola kita ini apa? Andil kita di musola ini apa? Ntar lagi ketemu di jalan, masjid. Masjid itu ada nggak andil kita di situ? Di setiap tempat ibadah, usahakan ada andil kita. Meskipun cuma 5.000, cuma 10.000. Berarti andil nih penting nih. Andil kita di tempat ibadah, di sesuatu yang penting, di sesuatu yang besar, harus ada.
Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah pada mereka seorang rasul. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim wa busyra Isa, dan kabar gembira Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 5 hal. Rasanya cuma sekelumit ya, karena memang untuk waktu kita cuma sampai jam 6. Terima kasih, mohon maaf kalau ada khilaf, kalau ada hal yang ingin diutarakan, disampaikan, dipersilakan. Dari saya terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.